Kita buka lagi ya, teman-teman. Selamat sore. Di sini kita langsung aja buka sesi diskusinya. Teman-teman yang belum terjawab ataupun masih menggelitik pertanyaan, mungkin dari divisi keprofesian ataupun dari orang-orang yang menyangkut penelitian, silakan. Sekarang saya buka lagi, 1 jam kurang 4 menit kita jalankan. Silakan. Hartati. Hartati dan Samsiar, silakan. Selamat sore. Selamat sore. Tadi kan dari slide presentasi nama tadi, terus dari yang slide yang sampai tadi kan ada stakeholdernya kan. Nah, salah satunya ada petani sama pemerintah. Nah, itu tuh kan petani itu kan naruh tebu. Ketika si pemerintah ini ekspor gula dari luar, nah impor gula dari luar, gula dari petani ini kan bakalan kalah bersaing karena harganya itu lebih mahal kan, ketika KW. Nah, itu pengaturannya itu bagaimana gitu? Ketika si petani itu panen tebu dan pada saat itu pemerintah melakukan impor gula, itu harga gula dari petani itu pasti jatuh banget gitu, dan masyarakat pasti cenderung untuk memilih barang yang lebih murah. Bagaimana tanggapan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsiar, Helium 2006. Pertanyaan saya sepertinya mungkin berhubungan sama pengalaman Mas Oho. Kan ada pernyataan yang beredar selama ini Pak, katanya di dunia kerja itu kompetisinya tuh persaingannya tuh lebih kompetitif katanya, terus lebih kompleks. Nah, itu bagaimana Pak? Apakah Bapak pernah Mas punya pengalaman pribadi kayak gitu di dunia kerja? Mungkin bagaimana Mas menanggapinya? Mungkin kan dalam hal komunikasi itu penting banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pertama pertanyaan dari Mbak Hartati ya, mengenai petani dan pemerintah. Gimana bisa petani survive kalau pemerintah tetap import gula, gitu kira-kira ya, yang harganya notabene lebih rendah dari gula petaninya sendiri. Nah, untuk regulasi peraturan tata niaga ini kebetulan saya ikut rapatnya beberapa kali dengan beberapa menteri terkait, Departemen Perdagangan, Perindustrian, Menko Ekuin masuk, Bulog juga masuk, dan lain-lain. Jadi apa yang pemerintah siasati sekarang adalah pemerintah menghitung jumlah konsumsi gula secara keseluruhan. Untuk saat ini kemungkinan besar konsumsi kita sekitar 3,2 juta ton per tahun, 3 juta sampai 3,2 juta ton per tahun. Nah, dari situ pemerintah memilah-milah mana yang bagian industri berapa ton, mana bagian konsumsi berapa ton. Lalu mereka memetakan jumlah sugar refinery atau pabrik gula rafinasi di Indonesia berapa banyak, kapasitasnya berapa. Mereka matchingkan dengan kue market industri tadi, kebutuhannya berapa, kurang atau lebih. Nah, kemudian konsumsi, berapa panen tahun ini, berapa banyak yang bisa diterima oleh masyarakat luas yang notabene adalah household, rumah tangga, apakah ini kurang atau lebih. Nah, dari situ pemerintah baru ngitung kira-kira kita surplus atau defisit. Nah, penentuan impor sebetulnya soulnya, jiwanya adalah menutupi angka kekurangan ini. Nah, akan tetapi dalam prakteknya lain, mungkin berlebih. Itu makanya di koran-koran
Mbak Hartati sempat ngelihat petani tebu bakar tebunya di tengah jalan segala macam karena harga drop. Nah itu adalah salah satu faktor. Terus faktor kedua adalah yang namanya market pasti naik turun. Nah, tapi kok sialnya petani kita itu selalu dapat pas begitu mereka panen, pas harga ngedrop. Dan ternyata ya saya asumsikan itu adalah mekanisme pasar. Tapi giliran kalau pertanyaan mekanisme pasarnya dibuat atau tidak dibuat itu lain hal. Itu lain hal. Tapi ketika harga drop, mereka terpaksa harus jual, karena kan nggak mungkin mereka tahan tebu, karena semakin lama mereka tahan, rendemennya semakin rendah, kadar gulanya dari tebu itu semakin rendah kalau semakin lama disimpan, nggak digiling, jadi harus segera digiling. Nah, kejadian semacam ini berulang beberapa tahun dan sempat membuat para petani kita marah juga. Ya, pada akhirnya pemerintah memberikan satu kebijakan yang berupa floor price atau harga pokok petani. Harga pokok petani ini apa? Biasanya pemerintah tentukan ini 1 tahun sekali. Untuk musim giling tahun ini pemerintah menetapkan Rp5.000 per kilogram gula jadi. Nah ini yang diterima oleh petani. Jadi diharapkan dengan itu petani tidak lagi terbawa mekanisme pasar yang pada masanya mungkin mereka jual terpaksa Rp3.000 gitu mungkin ya. Tapi sekarang pemerintah ngasih semacam barrier, ini wajib, siapapun yang beli wajib sekian. Tapi permasalahannya apakah pemerintah punya cukup uang untuk membeli semua tebu petani? Mekanisme itu hanya akan efektif bila pemerintah bisa take over semua gula petani yang jumlahnya jutaan ton. Nah, pertanyaannya tadi, apakah pemerintah punya dana untuk men-secure itu? Otherwise, tetap harga pokok adalah satu cerita. Seperti itu, Mbak. Jadi secara kebijakan, secara soalnya ke arah sana. Ada harga bottom price yang minimal setelah dihitung-hitung gitu, petani pasti untung sekian gitu. Jadi kayak dikasih jatah gitu. Oke, petani dikasih deh keuntungan sekian, seperti itu. Seperti itu Mbak Hartati. Saya yakin masih bingung. Saya pun masih bingung karena ini adalah regulasi atau peraturan tata niaga yang pemerintah keluarkan saat ini. Tapi yang terbaru seperti itu. Lalu yang kedua dari Mbak Samsiar, kompetisi lebih ketat di dunia kerja. Bagaimana pengalaman saya? Oke, saya rasa gini Mbak, semenjak kita memutuskan untuk lulus kuliah, berarti kita akan dihadapkan pada perjalanan kehidupan kita akan datang, entah itu kerja, entah itu melanjutkan sekolah lagi, dan semua pasti ada kompetisinya. Jadi kompetisi itu saya pikir bukan sesuatu momok, bukan sesuatu hal yang mesti ditakuti. Apa yang saya alami adalah ya kompetisi pasti ya. Jangan jauh-jauh deh ketika saya ngelamar kerjaan, misalnya ada anak teknik kimia, ada anak mesin, ada elektro, ada kimia lagi, segala macam gitu ya. Kalau misalnya saya nggak bisa berhasil di situ, berarti ya anggap saja saya harus belajar lebih untuk berikutnya bisa harus lebih baik. Tentunya seperti itu. Nah, kembali lagi ke masalah kompetisi, memang dunia kerja agak sedikit lain dengan akademisi. Akademisi tentunya nilai-nilai politis dan segala macam masih belum begitu kentara. Sementara di dunia kerja, ya to be honest, ya semua orang punya tujuan. Entah itu tujuan mereka jadi director atau manager atau tujuannya mau keluar dari situ gitu ya. Semuanya punya tujuan dan semuanya berlomba-lomba untuk mendapatkan itu. Tapi ya itulah persaingan. Sepanjang itu dilakukan secara fair, kita bisa memperlihatkan prestasi kita bisa memperlihatkan hasil pekerjaan kita,
everything okay. Kalau misalnya kita belum naik-naik, ya tandanya Anda harus pindah kerjaan. Itu aja. Karena what will you face in the future is not an ideal world. Semuanya tercampur antara sisi subjektivitas dan objektivitas. Bisa dibayangkan kalau misalnya saya tidak disenangi oleh Pak Sarwono yang kebetulan direktur suatu perusahaan misalnya, so perform apapun saya nggak akan bisa naik karena hubungan interpersonal saya dengan Pak Sarwono tidak baik. Jadi kembali lagi, multidimensional aspect kita harus punya semuanya. Jadi sekali lagi jangan takut kompetisi. Ada waktunya kita bertarung dalam tanda kutip. Ada waktunya kita santai-santai gitu ya. Kira-kira seperti itu. Iya, terima kasih. Waduh, diem semua nih. Ada yang lagi nggak mau tanya? Jadi lebih ke arah ini mungkin Mas. Jadi ketika kita melamar suatu pekerjaan, mungkin di sana kompetisinya. Jadi ketika kita tidak mempunyai sesuatu di sini, tidak sesuatu yang kita persiapkan dari sini, di sana kita bakal kalah, di sana kita bakal ngerasain kalau kita tuh masih kurang sebagai seorang sarjana. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Salim Umar, Saiful, dan Irfan Waliana, silakan. Pak, sedikit saja, nama saya Salim. Di saat Bapak menaikkan film itu ada gula dengan dua merek, yang satu bercap tebu, yang satu cap kupu-kupu. Perbedaannya di mana? Ada segi mutu atau ada kerjasama dengan pabrik yang memiliki cap kupu-kupu? Pak, mau nanya, yang itu tadi kan Mas nanya mengenai raw nama saya Adipul. Yang gula itu tadi kan pertama bahan bakunya adalah raw sugar ya. Nah, dulu kan sebagian besar dibikinnya dari tebu. Terus kan Indonesia itu kaya kan beberapa tumbuhan yang kira-kira juga mengandung gula. Contohnya kalau nggak salah di Jawa Timur itu ada siwalan atau apa gitu. Nah, mungkin nggak kalau kita pengembangan bisnis gula tapi udah dasarnya itu, nah, itu kan gitu. Terus misalnya kalau kita benar-benar pengen terjun ke situ, kira-kira langkahnya gimana untuk pengembangan gula dengan alternatif selain tebu itu tadi? Sama pertanyaan sama. Selamat sore, saya Sisil Fermium 2006. Kan dari tadi itu saya ingin tanya itu, kan katanya kan raw sugar itu 100% diimpor untuk jadi bahan baku. Saya punya pertanyaan itu, apa standar impor ya, impor dan yang apa ya? Kenapa kok tidak memakai bahan dari dalam negeri gitu? Saya ingin tanya apa standar yang harus dipenuhi gitu, dan sampai di negara kita itu udah sampai di batas mana? Oke, saya coba jawab pertanyaannya Mas Salim, Umar. Cap tebu-tebu dan kupu-kupu ya Mas ya. Oke. Itu adalah brand Mas. Jadi brand itu attached to the quality. Jadi kebetulan kita tebu merah. Cap tebu merah itu adalah setara dengan R1. R1 di mana itu adalah the best quality-nya yang kita punya. Sedangkan cap kupu-kupu itu adalah setara dengan R3. Nanti segera tidak akan kita produksi lagi. R3 ini biasanya dia penampakan kristalnya agak sedikit kekuningan, walaupun tidak sekuning gula konsumsi yang kita sering beli sehari-hari di pasar. Biasanya itu dipakai untuk industri coklat, lalu sirup yang penampakannya keruh, nggak perlu bening gitu. Itu masih bisa terpakai biskuit. Itu masih bisa pakai R3. Sebetulnya tadi ada miss satu karung kita yang warnanya tebu hijau, itu adalah R2, setara dengan SNI tipe 2. Oke, semoga menjelaskan. Lalu pertanyaannya Mas Ipul,
Nah ini pertanyaan sangat ini Mas ya, sangat menarik sekali. Saya barusan ngobrol sama Pak Sarwono bilang, loh kan banyak tumbuhan yang punya gula. Mungkin masa depan gula itu jangan lagi diproduksi dari tebu. Nah, permasalahannya sekarang adalah yang pasti nilai ekonomisnya yang pertama. Saya tidak begitu tahu apakah ada secara ekonomi ya tentunya. Secara ekonomi apakah ada alternatif untuk menggantikan gula sukrosa tadi dengan entah itu siwalan tadi atau tanaman-tanaman lain. Yang pasti sukrosa adalah sukrosa, dan ketika itu dalam bentuk sukrosa, ya itu pasti akan bisa dikonsumsi, berbeda dengan alkohol ya. Kalau alkohol beda, dan sintesis ada yang dari alam gitu. Nah, tapi kalau sukrosa nggak masalah saya pikir. Nah, kembali lagi aspeknya adalah aspek ekonomis dan aspek budidaya yang pasti. Untuk mengkonversi atau kita membuat satu bentuk produk, tentunya kita harus punya source yang cukup dan bisa long lasting gitu, continue gitu. Saya analogikan kalau misalnya kita mau bikin pabrik biodiesel, mungkin kita perlu sekian hektar minimal tanaman CPO, mungkin seperti itu, sehingga itu secara ekonomi masuk, bisa ada margin untuk menghidupi perusahaan dan karyawannya, tentu seperti itu Mas. Nah, saya rasa secara prinsip tidak ada masalah untuk itu. Hanya yang pasti sampai sekarang yang baru digunakan sebagai sukrose, bahan bakunya itu baru dua Mas. Yang pertama tebu, yang kedua adalah beet. Beet itu semacam lobak, dia ada di subtropical, itu yang biasanya dipakai untuk gula. Jadi praktisi-praktisi pergulaan internasional baru memandang dua itu. Sementara tumbuhan-tumbuhan yang mengandung gula yang lain, justru mereka konversikan ke dalam bentuk lain, seperti glukose, fructose, maltose, dan lain-lain, yang nilai ekonominya jauh lebih tinggi daripada gula. Jadi concern-nya adalah, consideration-nya adalah itu tadi, masalah ekonomi. Oke, thank you Mas. Terus yang ketiga dari Sisil, raw sugar, kenapa nggak pakai aja raw sugar dalam negeri gitu ya Mbak Sisil? Oke. Untuk menghasilkan raw sugar diperlukan kira-kira desain factory yang berlainan dengan menghasilkan refined atau white sugar. Ini berkenaan dengan lagi-lagi nilai ekonomis dari produk yang dihasilkan. Pernah dicoba salah satu PTPN, saya lupa Cirebon itu PTPN berapa ya, ada salah satu pabrik karang sumung namanya. Saya pernah coba di sana, kita pesan raw sugar dari sana, tapi apa yang terjadi, sebetulnya yang kita butuhkan, yang Jawa Manis butuhkan, sugar refinery Indonesia butuhkan adalah gula yang setara dengan raw sugar yang maksimum kalornya 1200 saja. Tapi karena setting mesin mereka untuk white sugar, ya otomatis kebablasan kebagusan gitu ya, atau kebablasan jeblok banget gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi di sini adalah kalau kita belajar dari produsen raw sugar internasional, mereka memang kondisikan mesinnya, setting mesinnya dan lain-lain, equipmentnya memang khusus untuk raw sugar. Dikarenakan karena mereka kebanyakan white sugar. Permasalahannya itu, jadi gini, raw sugar itu kenapa ada? Karena kebanyakan white sugar, sehingga diperlukan diversifikasi produk. Kalau white sugar disimpan terlalu lama, rusak dia. Sehingga white sugar ini gimana caranya, mereka mikir, wah ini nggak boleh nih tersimpan terlalu lama. Akhirnya mereka diversifikasi produk ke arah raw sugar. Jadi white sugarnya jumlahnya tambah sedikit, bisa dijual, tapi mereka dapat keuntungan juga dari raw sugar. Seperti itu. Jadi memang untuk saat ini, kalau boleh dibilang, bisa dibuat nggak raw sugar secara teknis memungkinkan, secara ekonomi jauh dari memungkinkan. Saya pernah bedakan head to head harga antara raw sugar dalam negeri dengan luar negeri.
perbedaannya jauh sekali, bisa sampai Rp1.000 di atas per kilogram. Bisa dibayangkan nanti ketika udah diproses harus jual berapa kasihan konsumennya. Iya. Oke, saya rasa pertanyaan ketiga ya. Waduh, terima kasih atas partisipasinya. belum, slide-nya belum selesai. Nur Hayati dan siapa lagi kira-kira? Habib Humaini, Ricky Subagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaannya kayak pertanyaan anak-anak gitu. Soalnya kan kalau kita ketahuin berdasarkan satu pepatah ya, di mana gula ada semut. Kalau kita minum konsumsi gula di kosan gitu, tubuh dikit aja udah ada sebanyak semut. Tapi kalau di pabrik ini, apalagi yang pas digunakan itu kan banyak tumpukan gula. Itu apa ada semutnya atau enggak? Terus Kecuali glukosnya. Itu adalah pertanyaan yang bagus. Oke, lanjut. Terus yang kedua, ini berhubungan sama solar cell. Jadi ada penelitian kalau gula itu dapat dijadikan kolom untuk kromatografi buat misahin klorofil A, B, C sama kloropel. Mau nanya Mas, apa udah ada konsumen yang pernah ngambil mau membeli gula dari Mas buat penelitian seperti itu juga, dan kalau misalnya sudah ada, itu kira-kira klasifikasi gulanya seperti apa? Terima kasih. Sama dengan pertanyaan pertama. Selamat sore, nama saya Ricky. Yang saya dengar tadi kan katanya peraturan yang diberlakukan pemerintah khusus di Indonesia itu gula rafinasi itu tidak boleh untuk konsumsi rumah tangga, tidak hanya untuk industri. Sedangkan tadi kata Mas itu hanya berlaku di Indonesia. Yang saya ingin tahu kalau di luar negeri itu seperti apa gitu, apakah keadaannya seperti itu juga. Terus kalau petani-petani tebu di luar negeri itu keadaannya apakah sama juga seperti petani tebu di Indonesia? Kalau memang di sana ternyata lebih baik, itu seperti apa gitu sistemnya yang terjadi di sana gitu. Ya kayak seperti itu. Terima kasih. Oke, ini sangat menarik. Bahkan perusahaan-perusahaan besar sekaliber Coca-Cola Indonesia, Nestle Indonesia, dan pharmaceutical kayak Merck dan lain-lain, mereka menanyakan hal yang sama. Cukup menarik. Ketika saya pertama kali masuk Jawa Manis dan training, saya ditugaskan untuk keliling ke setiap section, dari mulai production, lab, sampai accounting, finance, sampai marketing juga. Saya diharuskan tidak harus majoring semuanya, tapi paling tidak punya basic comprehension tentang business flow. Nah, kebetulan pada saat saya ke production dan ke warehouse, saya melihat di sana tidak ada semut, Mbak. Saya lihat kanan kiri, ternyata pest control pun belum ada. Pest control itu sistem untuk mengontrol atau mencegah pest bisa masuk ke dalam satu ruangan atau sistem produksi gitu. Caranya macam-macam, ada disemprot, ada pakai stiker supaya serangganya nempel, ada pakai, kalau lihat di restoran UV itu untuk narik, terus dikasih rang listrik untuk bunuh serangga gitu. Nah, macam-macam bentuknya, ternyata itu nggak ada. Dan setelah kami perhatikan, ternyata menurut mereka yang lebih expert tentang pest control, ternyata semut itu kabur gara-gara getaran di pabrik gula itu, vibrating equipment di pabrik gula itu banyak sekali.
Dan nanti kalau misalnya ada kesempatan bisa main ke pabrik gula, begitu rekan-rekan masuk ke pabrik itu, yang pertama kali pasti bau gula, nyengat. Yang kedua adalah getarannya di dalam jalan ini kayak di kapal, karena vibratingnya banyak sekali vibrating equipmentnya. Tapi however, semut adalah salah satu gangguan yang tidak diinginkan untuk masuk ke dalam pabrik makanan apapun. Oleh karenanya diperlukan satu sistem bagaimana untuk menangkal supaya tidak ada inseks yang masuk ke dalam satu lingkungan produksi. Oke, itu yang pertama. Lalu yang kedua, gula untuk kolom kromatografi. Jujur Mbak, saya baru dengar. Jadi untuk ini saya mohon maaf, saya belum bisa jawab karena untuk customer pun saya rasa scientific customer tidak ada yang ke arah sana. Tapi kalau gula untuk construction, salah satu customer saya. Gula untuk konstruksi, untuk beton. Itu salah satunya pakai gula. Oke, mohon maaf Mbak Nur Hayati, mungkin bisa tanya paman Google ya atau paman Yahoo. Oke. Terus yang kedua, di Indonesia ini menurut Mas Riki ada pemisahan antara gula biasa dengan gula rafinasi. Apakah di luar negeri seperti itu? Nah, tentunya gini. Sebetulnya gula adalah gula. Secara prinsip semuanya adalah gula, bisa dimakan oleh orang. Hanya perbedaannya di Indonesia gula itu sedemikian sensitifnya, banyak kepentingan di sana. Tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah pasti harus melindungi petani, betul kan? Karena mereka adalah sebagian besar dari masyarakat kita yang mesti hidup di Indonesia. Dan oleh karenanya pemerintah secara sengaja memberikan market kepada petani supaya tebunya bisa terjual, Mas Riki. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pasti ada kekurangan. Nah, kekurangan ini mereka membuka peluang investasi baru. Masuklah yang namanya pabrik gula rafinasi investasi di Indonesia. Ada yang lokal, ada yang miliknya joint venture, ada macam-macam. Nah, untuk apa pabrik gula ini? Pabrik gula ini hanya diperuntukkan dulunya untuk menutup kebutuhan yang kurang, yang mana pada saat itu dilihat adalah industri. Nah, pemerintah sebetulnya pada posisi yang sangat sulit sekali. Jadi kalau boleh dibilang kaki yang kiri ke petani, kaki yang kanan ke rafinasi. Karena pemerintah punya tanggung jawab dua. Yang pertama, petani mesti hidup. Itu nggak ada nilai tawarnya. Yang kedua, pabrik rafinasi yang udah dikasih angin segar untuk investasi juga harus hidup. Dan yang ketiga, mereka berdua ini nggak boleh bertengkar. Jangan sampai petani dirugikan oleh rafinasi maupun sebaliknya. Kalau sebaliknya saya rasa persentasenya kecil lah. Kalau rafinasi merugikan petani sangat mungkin. Karena konsumen sekarang orang semakin pintar. Mereka ngelihat gula dengan kualitas baik, dengan harga yang kira-kira sama gitu. Mereka ambil yang baik. Mereka udah teredukasi dengan baik ya, termasuk kita tentunya ya. Ya secara common sense saja kita udah bisa melihat yang coklat dengan yang putih bersih mana, yang putih dong. Gitu, pertanyaan hanya apakah ini mengandung bleaching agent enggak, mengandung chemical pemutih enggak gitu. Tadi udah terjawab bahwa tidak ada chemical pemutih. Nah, itu kembali lagi ke situ Mas Riki. Nah, sementara apa yang terjadi di luar negeri adalah mereka tidak punya isu semacam ini. Karena dari pertama mereka sudah menata sistem pertanian mereka dan tata niaganya sedikit lebih baik dari kita. Sehingga yang mereka kenal hanya adalah istilah white sugar. White sugar yang mereka sebut itu ya setara gula rafinasi di kita yang dipakai oleh industri pharmaceutical. Jadi orang kalau Ricky pergi kemana lah, katakan ke Brisbane atau ke mana, ke Groningen atau kemana, nanti makan gula di sana itu adalah gula setara dengan farmasi. Jadi bisa dibayangkan treatment mereka terhadap
terhadap masyarakatnya sedemikian tingginya. Mohon maaf, saya pernah hadir ke salah satu pabrik penggilingan gula putih di Indonesia yang katanya paling baik dan paling baru. Tapi saya masih cukup ini juga tertegun melihat mereka bagaimana memperlakukan gula. Logikanya gini, kalau sesuatu yang akan dimakan tentunya akan diperlakukan seperti barang yang akan dimakan. Contoh sederhana, kalau gula itu melalui area sini untuk transportasi gula, barang jadi ini ya, tentunya kita tidak akan lewat situ kan. Tentunya kita, there's no way aku akan nginjek itu. Bahkan saya biarkan terbuka pun masih kurang, harusnya tertutup, tercover, supaya nggak ada cross contamination dari luar. Tapi memang kendalanya kembali lagi, bukannya orang kita nggak mau, tapi ya it's all about investment. Kita kurang untuk